Femisida PP 1810541014 dari kelas IE2 Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai topik 16 dari buku varian, yaitu mengenai equilibrium. Jadi untuk mengetahui topik-topik yang dibahas, saksikanlah video berikut ini. Terima kasih. Nah, dalam bab 16 ini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya menggunakan kurva permintaan pasar untuk menentukan harga pasar yang equilibrium. Jadi, masuk kepada topik pembahasan pertama, yaitu mengenai di topik pertama ini kita akan mulai membahas mengenai pasokan. Dalam semua kasus ini, kurva penawaran hanya mengukur seberapa banyak konsumen bersedia untuk memasok barang pada setiap harga pasar yang memungkinkan. Memang, ini adalah definisi kurva penawaran. Untuk setiap P atau harga, kami akan menentukan berapa banyak barang yang akan dipasok atau SP. Topik selanjutnya, yang kedua, yaitu mengenai keseimbangan pasar. Di keseimbangan pasar, jika kita memiliki sejumlah pemasok independen untuk barang, kita akan dapat menambahkan kurva penawaran pada masing-masing untuk mendapatkan kurva penawaran pasar. Jadi, pasar di mana setiap pelaku ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya disebut sebagai pasar kompetitif. Sedangkan harga equilibrium suatu barang adalah harga di mana harga penawaran barang akan sama dengan permintaan. Secara geometris, ini adalah harga di mana kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan. Jika kita membiarkan DP menjadi kurva permintaan pasar dan SP menjadi atau sebagai kurva penawaran pasar, maka harga equilibrium adalah harga P bintang yang menyelesaikan persamaan, yaitu DP bintang sama dengan SP bintang. Sedangkan untuk harga yang bukan harga equilibrium tidak dapat diharapkan untuk bertahan, karena setidaknya ada beberapa agen akan memiliki insentif untuk mengubah perilaku mereka. Jika P besar dari P bintang sehingga permintaan lebih kecil dari penawaran, maka beberapa pemasok tidak akan bisa menjual jumlah yang mereka harapkan untuk dijual, dan begitu pun sebaliknya. Satu-satunya cara mereka dapat menjual lebih banyak output adalah dengan menawarkannya dengan harga yang lebih rendah. Topik ketiga yaitu mengenai dua kasus khusus. Kasus pertama yaitu kasus persediaan tetap. Di sini jumlah yang ditawarkan adalah beberapa nomor tertentu dan tidak tergantung pada harga. Artinya kurva penawarannya vertikal. Dan dalam hal ini, kuantitas equilibrium sepenuhnya ditentukan oleh kondisi penawaran dan harga equilibrium sepenuhnya ditentukan oleh kondisi permintaan. Kasus kedua yaitu kasus di mana kurva penawaran benar-benar horizontal. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal sempurna, itu berarti bahwa industri tersebut akan memasok sejumlah barang dengan harga yang konstan. Dalam situasi ini, harga equilibrium ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitas equilibrium ditentukan oleh kurva permintaan. Kedua kasus tersebut dapat kita lihat pada gambar 16.1. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kurva permintaan dan kurva penawaran terbalik. Jadi, jika kita membiarkan PSG menjadi fungsi penawaran terbalik dan PDQ akan menjadi fungsi permintaan terbalik, maka kesetimbangan ditentukan oleh kondisi, yaitu pada PSG bintang akan sama dengan PDQ bintang. Topik pembahasan kelima yaitu mengenai statika komparatif.
Pertimbangkan jika pada pasar kompetitif untuk apartemen yang dijelaskan dalam bab 1, misalkan harga ekuilibriumnya di pasar tersebut adalah P bintang dan kuantitas ekuilibrium menjadi Q bintang. Dan misalkan seorang pengembang mengubah M apartemen menjadi kondominium yang dibeli oleh orang-orang yang ada saat ini yang tinggal di apartemen. Apa yang akan terjadi dengan harga ekuilibrium? Nah, situasinya itu dapat digambarkan pada gambar 16.2 yang bisa dilihat di bawah ini. Kurva permintaan dan penawarannya bergeser ke kiri dengan jumlah yang sama. Oleh karena itu, harganya tidak berubah dan jumlah yang terjual itu hanya turun. Secara aljabar, harga ekuilibrium baru ditentukan oleh DP dikurang M sama dengan SP dikurang dengan M. Topik pembahasan selanjutnya yaitu topik ke-6 mengenai pajak. Ketika pajak ada di pasar, maka ada dua harga yang menarik, yaitu yang pertama harga yang dibayar pembeli dan harga yang didapat oleh pemasok. Jenis pajak yang pertama yaitu pajak kuantitas. Pajak kuantitas ini adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas yang dibeli atau dijual. Contohnya pajak bensin. Secara umum, jika T adalah jumlah pajak kuantitas per unit yang terjual, maka PD sama dengan PS ditambah dengan T. Jenis pajak yang kedua adalah pajak nilai. Pajak nilai ini adalah pajak yang dinyatakan dalam satuan persentase. Contoh dari pajak nilai ini adalah pajak penjualan negara bagian. Secara umum, jika tarif pajak diberikan oleh T, maka akan didapatkan PD sama dengan 1 ditambah T dikali dengan PS. Jumlah yang diterima pemasok adalah jumlah yang dibayar pembeli yang dikurangi dengan jumlah pajak. Ini akan memberi kita dua persamaan, yaitu DPD sama dengan SPS. PS sama dengan PD dikurang dengan T. Mengganti persamaan kedua ke persamaan yang pertama, kita akan memiliki kondisi kesetimbangan yaitu DPD sama dengan SPD dikurangi dengan T. Atau mengatur ulang ke persamaan kedua untuk mendapatkan kondisi yaitu PD sama dengan PS ditambah dengan T. Dan kemudian gantikan itu untuk menemukan DP PS tambah T sama dengan SPS. Nah, sekarang anggaplah bahwa daripada pemasok membayar pajak, pemohon harus membayar pajak, lalu kami menulis PD dikurang T sama dengan PS. Mengganti ini ke dalam permintaan sama dengan kondisi penawaran yang kita temukan yaitu DPD sama dengan SPD dikurang dengan T. Kuantitas ekuilibrium yang diperdagangkan adalah kuantitas Q bintang. Sehingga harga permintaan pada Q bintang dikurangi dengan pajak yang dibayarkan akan sama dengan harga penawaran pada Q bintang dalam simbol PD Q bintang dikurangi dengan T sama dengan PS Q bintang. Jika pajak dibebankan kepada pemasok, maka syaratnya adalah harga penawaran ditambah jumlah pajak harus sama dengan harga permintaan yaitu PD Q bintang sama dengan PS Q bintang ditambah dengan T. Tetapi ini adalah persamaan yang sama, sehingga harga dan kuantitas ekuilibrium yang sama harus dihasilkan. Topik pembahasan selanjutnya yaitu topik ke-7 mengenai meneruskan pajak. Pajak adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen. Secara umum, pajak akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, seberapa banyak pajak yang diteruskan akan bergantung kepada karakteristik permintaan dan penawaran. Nah, mari kita pertimbangkan pengenaan pajak di pasar dengan kurva penawaran elastis sempurna. Seperti yang telah kita lihat, mengenakan pajak sama seperti menggeser file. Kurva penawaran naik dengan jumlah pajak, seperti
yang diilustrasikan pada gambar 16.5a. Garis horizontal kurva penawaran berarti bahwa industri bersedia untuk memasok barang dalam jumlah berapapun dengan harga tertentu P bintang dan jumlah 0 pada harga yang lebih rendah. Pada gambar 16.5b, jika kurva penawarannya vertikal dan kami menggeser kurva penawaran ke atas, kami tidak mengubah apapun dalam diagram. Kurva penawaran hanya bergeser dengan sendirinya dan kita masih memiliki jumlah yang sama dari barang yang dipasok dengan ataupun tanpa pajak. Selanjutnya, jika kurva penawaran hampir horizontal, maka hampir semua pajak diteruskan ke konsumen. Sedangkan jika kurva penawarannya hampir vertikal, maka hampir tidak ada pajak yang diteruskan. Dapat dilihat pada gambar 16.6 untuk beberapa contoh. Jadi di 16.6a, jika kurva penawaran hampir horizontal, maka pajak dapat diteruskan. Dan di 16.b, jika hampir vertikal, maka sangat sedikit pajak yang dapat disalurkan. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kerugian pajak bobot mati. Biaya sebenarnya dari pajak adalah bahwa output telah dikurangi. Output yang hilang adalah biaya sosial dari pajak. Dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar ini memperlihatkan harga permintaan ekuilibrium dan harga penawaran setelah pajak T diberlakukan. Kerugian surplus konsumen diberikan oleh area A ditambah dengan B, dan kerugian surplus produsen diberikan di area C ditambah dengan D. Keuntungan bersih bagi pemerintah adalah di area A tambah C dikurangi dengan pendapatan total dari pajak. Surplus konsumen berada pada A ditambah dengan B, sedangkan kerugian surplus produsen berada di area C ditambah dengan D, dan keuntungan pendapatan pemerintah yaitu pada A ditambah dengan C. Hasil bersihnya adalah luas B ditambah dengan D. Area ini dikenal sebagai deadweight loss of tax atau kelebihan beban pajak. Frasa terakhir ini sangat deskriptif. Nah, topik pembahasan yang ke-9 yaitu mengenai Pareto efisiensi. Efisiensi adalah hal yang diinginkan jika ada cara untuk membuat sekelompok orang menjadi lebih baik. Efisiensi adalah tujuan yang penting, dan ada baiknya menanyakan seberapa baik pasar kompetitif dalam mencapai efisiensi Pareto. Pasar kompetitif atau mekanisme ekonomi apapun harus menentukan dua hal, yaitu yang pertama, berapa banyak yang diproduksi, dan hal yang kedua yaitu siapa yang mendapatkannya. Dapat dilihat pada gambar 16.9. Gambar ini pada jumlah keluaran yang kurang dari jumlah kompetitif Q bintang, ada seseorang yang bersedia untuk memasok 1 unit tambahan dari barang dengan harga yang kurang dari harga barang yang bersedia dibayar seseorang untuk unit tambahan barang tersebut. Jika barang diproduksi dan dipertukarkan antara dua orang ini dengan harga berapapun antara harga permintaan dan harga penawaran, keduanya akan menjadi lebih baik. Jadi, pasar kompetitif menghasilkan jumlah output yang efisien. Contohnya yaitu mengantri. Salah satu contoh umum yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya adalah dengan membuat orang mengantri. Dan dengan ini dapat menganalisis mekanisme alokasi sumber daya menggunakan alat yang sama yang telah dikembangkan untuk menganalisis mekanisme pasar. Dilihat dari misalnya, universitas akan membagikan tiket pertandingan bola basket kejuaraan dan setiap orang yang mengantri bisa mendapatkan 1 tiket gratis. Biaya dari tiket kemudian akan menjadi biaya antrian. Jika orang yang sangat ingin menonton pertandingan, maka orang itu akan berkemah untuk mendapatkan tiket. Sedangkan orang-orang yang tidak terlalu peduli, mungkin mampir beberapa menit sebelum tiket loket terbuka, yang memungkinkan beberapa tiket tertinggal. Kemampuan membayar tiket seharusnya tidak lagi diukur dalam nilai uang, tetapi lebih pada waktu tunggu. Karena tiket
akan dialokasikan sesuai dengan kesediaan menunggu. Apakah antrian akan menghasilkan alokasi tiket yang efisien? Karena antrian tidak menghabiskan semua keuntungan dari perdagangan, secara umum tidak akan menghasilkan hasil yang pareto efisien. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai topik 16 di buku varian, yaitu mengenai topik equilibrium. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.